Halo teman-teman Karavel semuanya, selamat datang di video selanjutnya. Sukses berkuliah. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang 3 kategori sumber informasi, yaitu ada sumber informasi primer, sumber informasi sekunder, dan sumber informasi tersier. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus pada membaca jurnal ilmiah. Dan lebih jelasnya kita akan fokus untuk memahami ciri-ciri jurnal ilmiah dan strategi membacanya. Nah, ketika kita berada di lingkungan akademik, kita akan dihadapkan dengan salah satu karya ilmiah yang memang sudah tidak asing lagi, atau tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman misalnya baru masuk kuliah, kita tidak familiar sama sekali terhadap jurnal ilmiah ini. Dan seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya juga, bahwa jurnal ilmiah ini bisa menjadi sumber informasi primer, sekunder, ataupun tersier, tergantung apakah itu scholarly records atau cultural records. Nah, dalam hal ini, jurnal ilmiah menjadi salah satu contoh sumber informasi primer dalam scholarly records. Sementara itu, jurnal ilmiah dalam cultural records lazimnya akan menjadi sumber informasi sekunder. Jika teman-teman Karavel tidak terlalu familiar dengan konsep tersebut, alangkah lebih baiknya saya merekomendasikan untuk menonton video sebelumnya, oke? Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kenapa perlu kita belajar membaca jurnal. Ketika kita membaca jurnal ilmiah ini, untuk yang tidak familiar sekali atau jika kita memiliki pengetahuan awal yang masih dasar, kita akan menemukan kesulitan ketika kita membaca jurnal ilmiah ini. Karena kosakata yang ada dalam jurnal ilmiah ini sangatlah teknis dan dikhususkan untuk ahli dalam bidangnya. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang jurnal ilmiah, kita akan siap menjadi seseorang yang ahli dalam bidangnya dengan membaca hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam bidang tersebut. Atau intinya, si peneliti tersebut juga merupakan ahli dalam bidang tersebut. Nah, poin yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan barusan, perlu pengetahuan awal tentang disiplin ilmunya. Misalnya, ketika saya masuk pendidikan bahasa Inggris, apa ekspektasi yang akan saya temukan di jurusan tersebut? Tentunya bukan hanya bahasa Inggris saja, tetapi dalam spesialis di bidang pendidikannya juga. Nah, karena ada 2 fokus, yaitu pendidikan dan bahasa Inggris, kita bisa memfokuskan atau memprioritaskan salah satu dari hal tersebut. Misalnya, ketika kita lebih tertarik dalam dunia bahasa Inggrisnya, kita bisa fokus pada bahasanya, misalnya tata bahasa, penelitian tentang tata bahasa, penelitian tentang linguistik, atau apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggrisnya. Sementara itu, jika saya lebih tertarik pada dunia pendidikannya, saya akan lebih fokus pada ranah tersebut dan membaca jurnal-jurnal ilmiah berkaitan dengan misalnya parenting education, atau hak pendidikan, atau aksesibilitas pendidikan di desa, atau apapun itu. Nah, jadi intinya ketika teman-teman masuk jurusan, kita harus memperhatikan dulu apakah jurusan tersebut memiliki 2 fokus atau hanya 1 fokus saja. Nah, bahkan ketika kita sudah mengambil jurusan yang 1 fokus pun, kita harus memperjelas arah karir kita ke depannya akan kemana, seperti begitu. Karena ekspektasi utama ketika kita masuk dunia perkuliahan, yakni kita ingin menjadi seseorang yang ahli dalam bidangnya. Nah, poin yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu teknik membaca sangat membantu memahami si jurnal ilmiah. Jadi, sama dengan membaca buku-buku yang lainnya, membaca jurnal ilmiah juga memerlukan teknik membaca khusus. Nah, lebih lanjut, nanti kita akan membahas tentang strategi bagaimana cara membaca jurnal ilmiah ini yang tepat. Nah, di poin yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri umum jurnal ilmiah. Nah, yang pertama di sini ditulis oleh ahli untuk pembaca yang spesialis juga atau ahli dalam bidangnya. Apakah berarti mahasiswa itu sudah spesialis ahli dalam bidangnya? Nah, kita sebagai mahasiswa kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan spesialisasi bidang yang kita tekuni. Nah, salah satunya dengan jurnal ilmiah ini sangat mendukung juga karena ini bukan hanya data, tetapi data yang sudah diolah menjadi informasi juga dan akhirnya menjadi pengetahuan. Dan inilah gudang ilmu pengetahuan itu ada dalam jurnal ilmiah ini. Jadi ketika seseorang terutama spesialis pasti akan membutuhkan jurnal ilmiah ini untuk memperkaya pengetahuannya. Namun tantangannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kosakata dalam jurnal ilmiah ini memang sangat teknis sekali. Jadi perlu strategi khusus ketika kita membaca jurnal ilmiah ini. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu menyajikan hasil studi terbaru dan kritik terhadap penelitian sebelumnya. Jadi ketika teman-teman membaca jurnal ilmiah, itu merupakan hasil studi peneliti sebelumnya, yang mana dia juga sudah mengisi gap penelitian sebelumnya atau membantah teori sebelumnya. Nah, jadi dalam beberapa universitas, kemungkinan tugas akhirnya itu dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah juga, yang mana
hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kita harus melakukan penelitian dan publikasi jurnal ilmiah. Tapi ada juga yang lebih sistematis dan lebih panjang juga, yaitu skripsi, seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya. Nanti, jika misalnya teman-teman juga mempublikasikan jurnal ilmiah, teman-teman juga akan menjadi peneliti dan ahli dalam satu bidang tersebut. Misalnya, ketika saya menjadi seorang mahasiswa di Universitas A misalnya, dan tugas akhirnya itu dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah. Nah, nanti saya akan mengerjakan penelitian dan nanti saya akan mempublikasikannya dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sini saya akan menyajikan hasil studi terbaru atau bantahan terhadap penelitian sebelumnya, yakni dalam bidang pendidikan bahasa Inggris ya tentunya. Aspek selanjutnya yang harus kita ketahui dari jurnal ilmiah ini yakni jurnal sebagai bagian dari ekosistem ilmu. Apa maksudnya? Nah, poin yang pertama di sini yaitu Alexander dan kawan-kawan tahun 2008 juga menjelaskan bahwa jurnal itu bersifat dependen, berkaitan dengan jurnal lainnya. Nah, jadi jurnal ilmiah ini saling terhubung dalam jejaring pengetahuan. Segala hal yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama mulai dari rumah, teknologi, itu merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan. Dari mana asalnya? Dan disinilah jurnal ilmiah memiliki peran penting untuk memperkaya pengetahuan untuk para spesialis. Nah, jadi ketika teman-teman misalnya ingin menjadi spesialis dalam bidangnya, pastikan kita harus familiar dengan jurnal ilmiah karena jurnal ilmiah inilah yang akan memperkaya pengetahuan kita dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang jurnal ilmiah, mengapa sih jurnal ilmiah menjadi salah satu sumber yang sangat kredibel? Karena adanya peer review. Peer review itu merupakan penilaian sejawat. Namun teman-teman di sini juga merupakan teman-teman spesialis dalam bidangnya. Kita harus memperhatikan siapa yang menjadi examiner kita tersebut dan supervisornya juga dan bahkan teman-teman kuliah kita. Jadi yang disebut dengan peer review ini kita lihat dari aspek legitimacy sama credibility-nya. Apa itu legitimacy? Legitimasi merupakan tingkat legalitas dari seseorang tersebut. Oleh karena itu, peer review seperti ini menjamin kredibilitas dan otoritas ilmiah. Jadi, teman-teman ketika membaca jurnal ilmiah yang ada di Google Scholar atau mesin pencari jurnal ilmiah yang lainnya, tentunya memiliki tingkat kredibilitas masing-masing. Sebenarnya, jika kita berbicara tentang peer review, ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kualitas penelitian kita. Nah, dalam ilmu sains, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jurnal ilmiah ini memanglah penting sebagai sumber informasi primer. Nah, mari kita lihat perbedaan secara detail bagaimana jurnal ilmiah dalam bidang sains dan bidang humaniora itu berbeda satu sama lainnya. Oke, nah sekarang kita akan lihat perbedaan antara jurnal ilmiah dalam bidang humaniora dan bidang sains. Dan apa kemiripannya juga, karena pada dasarnya ada kemiripannya juga, ada perbedaannya. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana jurnal ilmiah dalam bidang humaniora, oke? Nah, jadi inilah jurnal ilmiah dalam bidang humaniora. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari jurnal ilmiah dalam bidang humaniora, secara umumnya itu seperti begini strukturnya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke jurnal information di sini ya, yang ada di sudut sebelah kiri atas di sini. Nah, di sini teman-teman akan menemukan titelnya atau judulnya, volumenya juga atau volume ya, dan issue-nya dan date of publication. Hal yang harus kita perhatikan di sini yang paling penting yakni ke date of publication-nya. Walaupun jika teman-teman misalnya ingin melakukan citation, misalnya teman-teman membuat essay terus ingin melakukan citation seperti menurut Ragains tahun 2016, tahun tersebut sebenarnya bisa didapatkan dari Google Scholar. Kita dengan gampang bisa menggunakan hal seperti ini. Nah, misalnya kita akan mencari di sini itu teachers perspective, oke? Teachers perspective atau apapun lah itu ya, karena saya berada dalam bidang education. Teachers perspective. Nah, misalnya di sini ada simpan, ada kutip, ada dirujuk ya. Nah, kita dengan mudah bisa mengutip seperti begitu. Di sini juga ada beberapa versi APA, MLA dan ISO ya, dan yang lainnya. Di sini juga sudah ada tahun publikasinya. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini, tidak semua artikel memiliki tahun seperti ini. Mengapa? Karena ini hanyalah mesin pencari dan terkadang ada beberapa artikel yang tanggal publikasinya itu tidak terindeks seperti begini. Jadi, untuk memastikan juga walaupun ada di sini tahun 2005, kita harus memastikan dengan membaca jurnal tersebut apakah memang benar-benar ada. Dan di sini tahun 2005 tadi ya. Nah, di sini ada tahun 2005. Seperti yang teman-teman Karavel bisa lihat di sini, mengapa tanggalnya kok ada di sini kayak gitu ya. Dan ternyata setiap lembaga itu memiliki format penulisan itu berbeda kayak gitu. Namun secara umum bisa kita lihat lagi di sini, biasanya date of publication itu ada di ujung kiri sebelah atas kayak gitu ya. Di sudut sebelah kirinya di sini. Jadi ada journal information-nya. Lazimnya seperti begitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita maju ke title of article. Nah, di sini
ada title of article-nya, misalnya judulnya itu teacher perspective apa, kayak gitu. Atau misalnya apalagi kayak gitu ya, tergantung dari jurusan masing-masing teman-teman. Seperti yang sudah saya sebutkan barusan juga, bahwa format penulisan itu secara umumnya seperti begini. Jadi ini secara gamblangnya itu, kalau kita melihat jurnal itu ya seperti ini. Pasti ada title, volume, issue, sama date of publication-nya, terus ada title-nya, terus ada nama author-nya juga di sini, author details-nya. Biasanya dengan afiliasinya juga, misalnya ada nama penulisnya, terus nama emailnya atau surelnya, atau bisa juga dari universitas mana, afiliasinya, terafiliasinya, seperti begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke abstrak di sini ya. Nah, abstrak di sini merupakan rangkuman ya, seperti yang kita bisa lihat di sini, rangkuman pendek dari jurnal ilmiah ini kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak ada waktu untuk membaca secara detail, jadi teman-teman bisa melihat abstraknya ini, apa yang ada di dalamnya. Jadi apa ekspektasi yang bisa didapatkan dari jurnal ilmiah tersebut, bisa melihat di sini, dan apa penemuannya kayak gitu. Dan biasanya jurnal ilmiah ini memiliki abstrak panjang katanya itu sekitar 150 sampai 300 atau bahkan ada yang 500 juga. Jika kita ingin mempublikasikan hasil penelitian kita, dan pastinya ada persyaratan jumlah kata yang harus ditulis di sini, seperti begitu ya. Terus selanjutnya di sini juga biasanya abstrak juga ditulis dalam garis miring kayak gitu ya. Namun tidak semuanya begitu ya. Kadang kita juga melihat abstrak beberapa ada yang tidak diberikan garis miring seperti begitu. Setelah itu juga biasanya ada keyword di bawahnya ya. Jadi ada beberapa kata kunci. Kata kunci di sini juga istilah yang membantu ketika kita nanti membaca jurnal tersebut, dan juga yang sering muncul di jurnal ilmiah ini kayak gitu. Jadi ketika teman-teman melihat kata kunci di sini, ini merupakan istilah yang penting dan disoroti oleh penulis tersebut kayak gitu, karena menjadi hal yang dominan di jurnal ilmiah ini. Nah, selanjutnya di dalam jurnal ilmiah ilmu humaniora, seperti yang bisa kita lihat secara keseluruhannya di sini, secara umum itu ada introduction, body, dan conclusion. Terus ada referensi di sini. Nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan jurnal yang ada dalam bidang ilmu sains. Nah, jadi dalam bagian introduction ini biasanya si penulis akan menulis review tentang referensi yang menjadi landasan untuk menulis artikel ini. Kalau misalnya penelitian, berlandaskan dari mana penelitiannya, nah dijelaskan secara singkatnya di sini, dan fokus dari penelitiannya apa. Namun itu dalam bidang sains. Kalau di sini itu lebih ke teorinya itu berdasarkan dari siapa kayak gitu. Biasanya kalau dalam ilmu filsafat misalnya kita akan membahas tentang konsep being, terus kita mencampurkannya dengan kultur yang ada di Indonesia misalnya. Konsep being tersebut dari Heidegger misalnya, kita akan membahas teori tersebut, bahwa teori Heidegger ini menjadi landasan utama. Nah, di sini disimpan di introduction seperti begitu. Nah, selanjutnya di bagian body ini yang akan teman-teman tulis, yakni lebih ke argumen tentang essay yang kita tulis kayak gitu. Jadi setelah tadi mengenalkan teori tentang Heidegger-nya menjadi hal yang dominan dan akan didiskusikan selanjutnya kayak gitu ya. Nah, jadi di bagian body ini argumen kita secara detailsnya kayak gitu. Misalnya setelah kita ingin mengaitkan antara konsep being dari Heidegger dan kultur yang ada di konteks Indonesia, negara Indonesia, kemudian kita membuat outline untuk menuliskannya secara detail setiap argumennya seperti begitu. Nah, jadi di sini tempat kita menuliskan, menjabarkan secara detail argumen kita. Nah, itulah kalau dalam ilmu humaniora itu seperti begitu. Nah, nanti diakhiri dengan conclusion. Conclusion ini adalah simpulan dari keseluruhan diskusi di sini kayak gitu. Nah, jadi conclusion ini kesimpulan dari poin-poin yang sudah dijabarkan tadi secara detail. Misalnya ada 6 paragraf, setiap paragrafnya itu menjelaskan satu ide kayak gitu. Nah, nanti dalam conclusion ini setiap main point dari satu paragraf tersebut akan disimpulkan kayak gitu, dicampurkan semuanya di sini. Selanjutnya di sini juga ada referensi. Nah, di sini referensi sama dengan dalam bidang sains juga. Nanti kita akan melihat juga semuanya referensi itu pasti ada di belakang, di bawah kayak gitu ya, di bawah artikelnya. Terkadang ada beberapa juga jurnal ilmiah yang mana penulisnya itu menyimpan jurnal informationnya di bawah seperti begini. Jadi ketika kita berbicara tentang format penulisan jurnal ilmiah itu tergantung lembaganya kayak gitu. Jadi lembaganya memiliki persyaratan beda-beda kayak gitu. Jadi jika teman-teman ingin mempublikasikan, melakukan penelitian atau membuat essay ya, dan ingin membuatnya dalam bentuk jurnal ilmiah, mempublikasikannya di sebuah lembaga misalnya di universitas atau dimanapun itu ya. Nah, si lembaga tersebut pasti memiliki persyaratan khusus kayak gitu. Jadi kita harus memenuhinya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke jurnal ilmiah dalam bidang sains. Nah, ini merupakan contoh jurnal
ilmiah dalam bidang sains ya. Di sini bidang sains di sini itu bidang sains physical science dan social science juga kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat sama sebenarnya ya, jika kita melihat jurnal information-nya itu disimpan di atas kiri, kadang ada di bawah juga kayak gitu ya. Namun perbedaan yang mendasarnya itu ada di strukturnya ya. Di sini yang lebih details. Di sini juga ada title of articles-nya, terus penulisnya, dan abstraknya juga sama ya. Introduction-nya juga sama. Nah, di sini perbedaannya yaitu ada method atau metodologinya kayak gitu ya. Di mana method atau metodologinya itu prosedur, proses untuk melakukan analisis itu apa yang diperlukannya, terus metode apa saja yang diterapkannya di sini. Nah, jadi semuanya dijelaskan di sini di metodologi. Nah, nanti setelah metodologi barulah kita masuk ke result. Seperti yang kita ketahui, di result ini kita baru menyajikan hasil dari analisis kita berdasarkan metodologi yang sudah kita gambarkan di sini atau jabarkan di sini. Biasanya ketika kita melakukan penelitian, kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pembaca bahwa kita melakukan penelitian demikian dengan metode demikian, kemudian sampelnya apapun itu, dan kita tuliskan di sini metodologi. Nanti ketika data sudah ada, diproses dan hasilnya baru kita tuliskan di sini ya, di section ini. Jadi di section ini kita juga menyajikan hasilnya. Nah, biasanya dalam bagian result ini ada figurnya juga atau tabel kayak gitu ya, tabel penyajian datanya juga. Terus setelah results juga ada discussion di sini. Jadi ketika kita sudah menyajikan hasil, nah di sini baru kita diskusikan apa implikasinya dari hasil tersebut kayak gitu. Apa keterkaitannya hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya? Apakah terbantahkan atau melengkapi atau apa kayak gitu? Apakah ada penemuan baru seperti begitunya? Jadi semuanya didiskusikan di sini, dan apa yang menjadi batasannya. Jadi semuanya didiskusikan di sini. Discussion section ini merupakan hal yang paling penting sebenarnya ya, yang paling penting dalam jurnal ilmiah ini, karena penemuan dari penelitian tersebut semuanya didiskusikan di sini. Nah, selanjutnya ketika discussion sudah selesai, nanti kita masuk ke conclusion. Jadi ketika kita melihat secara keseluruhan, judul, abstrak, introduction, conclusion itu ada, dan referensi juga ada dalam bidang humaniora. Yang membedakannya itu di sini hanyalah metodologi, results, dan discussion kayak gitu. Yang mana dalam ilmu humaniora itu hanya body saja langsung kayak gitu, hanya argumen saja. Nah, di sini ada referensi juga sama ya. Nah, nanti juga terkait referensi akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh konkretnya ya, karena kita sudah melihat secara teorinya kayak gitu ya, penjelasan secara strukturnya juga bagaimana kayak gitu ya. Nah, kita ingin melihat aslinya itu seperti bagaimana sih. Nah, kita cari dulu di sini dalam bidang filsafat ya. Jadi misalnya saya ingin mencari tentang konsep being dari Heidegger ya, merupakan salah satu filsuf ya, Martin Heidegger, dalam konteks Indonesia kayak gitu. Jadi saya bisa menuliskan seperti begini, Heidegger and being and Indonesia kayak gini. Kita lihat, kita coba cari salah satu jurnal yang memang seperti dalam bidang humaniora kayak gitu ya, seperti yang kita tadi hanya ada introduction, body, dan conclusion seperti begitu ya. Misal kita lihat ini. Nah, ini jurnal sama ya, tadi ada judulnya, nama penulisnya, dan surelnya juga, dari universitas mana, abstraknya juga ada, terus kata kuncinya juga ada, introduction, terus ada body-nya juga di sini semuanya penjelasannya. Jadi tidak ada metodologi di sini. Nah, di sini ada conclusion baru, terus ada referensinya dan penulisan referensi juga. Kok kenapa ini ada bibliografi bukan referensi seperti begitu ya? Ternyata ada perbedaannya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga ada perbedaannya. Nah, selanjutnya kita lihat jurnal ilmiah dalam bidang sains. Misalnya teachers perspective ya. Teachers perspective, biasanya teachers perspective ini dalam social science ya. Bisa juga sebenarnya dalam bidang sains, tergantung juga ya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari jurnal yang secara eksplisit menuliskan introduction-nya ya. Nah, ini salah satu jurnal yang menuliskan introduction-nya. Jadi ada beberapa yang tidak, ada beberapa juga yang menuliskannya. Namun secara umum bisa kita lihat kayak gitu ya. Dalam bidang sains itu ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada teorinya, terus masuk ke metodologi, terus masuk ke results-nya dan discussion-nya. Terus nanti ada konklusinya juga, referensi seperti begitu. Nah, itulah contoh jurnal ilmiah dari bidang sains. Sekarang
saya akan mencoba untuk membandingkannya ya. Nah, jadi jika teman-teman melihat di sini, perbedaannya itu ya kurang lebih di tengahnya kayak gitu ya. Di sini tidak ada metodologi, di sini langsung body kayak gitu. Mengapa kita harus mengetahui hal ini? Hal ini akan mempermudah nantinya teman-teman ketika membaca jurnal ilmiah itu, ekspektasinya itu, oh ini jurnal dari bidang humaniora. Nah, oh ini jurnal dari bidang sains karena ada metodologinya juga kayak gitu ya. Jadi spesifik, ada metodologinya, ada results-nya, terus ada discussion-nya. Sementara jurnal yang saya baca tersebut hanya ada misalnya body saja. Oh, berarti ini bidang humaniora, seperti begitu. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini tentang cara membaca jurnal ilmiah. Semoga materi ini bisa membantu kita memahami jurnal ilmiah dan tentunya hal ini akan mendukung proses studi kita selama berada dalam dunia perkuliahan. Terus poin yang paling utamanya yaitu kita harus menjadikan jurnal ilmiah ini sebagai rujukan utama dalam karya ilmiah kita. Terutama ketika kita ingin mengerjakan tugas-tugas perkuliahan seperti esai. Walaupun banyak referensi yang bisa kita ambil bukan dari jurnal ilmiah, tetapi jurnal ilmiah ini kita harus prioritaskan juga karena jurnal ilmiah ini sudah melalui berbagai proses yang sangat detail. Nah, itulah untuk video kali ini. Semoga kita dilancarkan selalu dalam perjalanan kita menuntut ilmu. And don't forget to support this channel, Academic Traveling. Dan jika teman-teman juga ingin melihat artikel tentang membaca jurnal ini juga lebih detailsnya, saya sudah menyediakan link artikelnya di deskripsi bawah ini. Oke? So, bye for now. Take care.